saya Najwa. Dan saya Nadira. Kali ini kita akan membahas tentang bulan bahasa. Yuk, benar banget. Setiap bulan Oktober kita akan memperingati bulan bahasa dan sastra sebagai bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bukan cuma itu, bulan bahasa juga menjadi momen refleksi sejauh mana kita mencintai, menggunakan, dan mengembangkan bahasa kita sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin ada yang belum tahu apa itu bulan bahasa. Jadi gini, bulan bahasa ini tuh diperingati setiap bulan Oktober karena merujuk pada peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarahnya itu Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana para pemuda waktu itu berikat menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, jadi sebenarnya bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi ya, tapi juga sebuah perjuangan dan persatuan bangsa. Iya, betul banget. Makanya penting banget buat generasi muda untuk menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Di sekolah kamu ada nggak sih perayaan bulan bahasa? Pastinya ada dong. Di 47 Bandung biasanya ngerayain bulan bahasa dengan mempersembahkan beberapa penampilan sama lomba. Wah, ada lomba apa aja tuh? Seingatku sih ada lomba kaligrafi, nulis aksara Sunda, puisi, musikalisasi puisi, terus kayak singing, sama membuat cerita gitu. Wah, banyak juga ya. Dari semua lomba itu kamu ikut lomba apa? Aku sih sebenarnya gak mau ikut lomba apa-apa, cuma kadang kepilih kaligrafi. Nah, Nadira, kalau yang kita lihat sekarang ini banyak banget anak muda seumuran kita yang dominan pakai bahasa asing atau bahasa campuran, kayak bahasa Indonesia campur bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau malah bahasa Korea. Gimana tuh menurut kamu? Fenomena itu memang gak bisa dihindari ya, apalagi di era digital ini. Tapi yang perlu diingat, menggunakan bahasa asing bukan berarti kita boleh melupakan atau merendahkan bahasa kita sendiri. Setuju, kita boleh banget jadi warga dunia, tapi jangan sampai kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Nah, Nadira, menurut kamu gimana sih cara biar kita dan teman-teman muda lainnya bisa lebih cinta dengan bahasa Indonesia? Salah satunya sih rajin membaca karya sastra Indonesia. Banyak banget loh penulis asal Indonesia. Contohnya Pramudia Anantara yang pernah nulis buku berjudul Bumi, Manusia, dan Anak Semua Bangsa. Karena apa? Ia pernah menulis buku berjudul Aksi Masa Dialog atau Tarawih, yang salah satunya pernah menulis buku berjudul Terus Wah Bodoh Jangan Pintar. Iya ya, bisa juga lewat menulis, entah itu berupa puisi, cerpen, pantun, atau bahkan sekedar journaling. Bahasa itu pasti hidup kalau dipakai. Jangan lupa juga ada media sosial. Coba deh sesekali bikin konten edukatif pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wah, iya ya. Boleh deh, nanti kapan-kapan aku praktekin. Wah, semoga kita semua makin bangga dan aktif menggunakan bahasa Indonesia ya. Bukan hanya di bulan Oktober, tapi setiap harinya. Iya, benar banget. Karena bahasa Indonesia adalah identitas kita yang harus kita lestarikan dan harus kita kembangkan. Betul, kalau bukan kita yang menjaga bahasa Indonesia, siapa lagi kan? Setiap kata yang kita ucapin dan tulis itu punya makna besar untuk kebanggaan bangsa. Nah teman-teman, mungkin sekian podcast yang bisa kami tampilkan kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa untuk terus mendukung dan mencintai bahasa Indonesia di keseharian kalian. Dan jangan ragu untuk berbagi cerita atau pengalaman kalian tentang bahasa Indonesia ke kita ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat dan jaga bahasa.